astrofisika, dan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, kita akan bahas mengenai planet-planet, karakteristik This planet call is now being recorded. dan ada project untuk kalian kerjakan, yaitu membuat video karakteristik planet. Nah ini sudah selesai, sudah siap atau belum? Bagaimana ini untuk videonya? Sudah, Bu. Kalau sudah siap bisa kita bisa disampaikan sekarang. Ya gimana? Udah siap? Ayo Mas Arya. Kalau saya sudah Bu, tapi nggak tahu yang teman-teman yang lain gimana. Oke. Saya Sudah siap juga. Oke. Baik. Nanti ini ya, yang videonya sudah siap bisa dikirim ke email, atau mungkin kalau terlalu besar bisa linknya gitu ya, ke link Google Drive-nya. Mungkin ini saya pengen lihat salah satu atau salah dua aja dari video yang sudah Anda buat gitu ya. Tadi yang bilang sudah tadi Mas Najib ya, Mas Najib, Mbak Sinta, coba mungkin bisa sedikit ditunjukkan. Kalau mungkin nggak bisa di play semuanya, bisa dipercepat gitu atau ditunjukkan aja dulu. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau mau di-compile gitu, sudah ada bayangan. Nih monggo, Mas Najib dan Mbak Sinta bisa ditunjukkan. Sinta dulu apa saya dulu, Bu? Ya, Mas Najib dulu boleh. Mungkin saya pindah dulu ya. Baik Bu, saya duluan aja ya Bu ya. Ya. Bro, ilmu, Bro. Ilmu. Apakah sudah terlihat Bu? Ini masih belum terlihat gambarnya. Iya Bu, masih saya pause. Maksudnya sudah. Oh ya. Nah, sudah terlihat. Ngelawak aja. Aku loh, 13 menit. Tapi keren, Cah. Gila nih gini ya. Oh, ini nyet banget ini. Loh. Pakai animasi, bukan presentasi PPT. Aduh, bro, kita presentasi PPT karena kita nggak jago ngedit. Wes band. Orang ngurus aku. Yang penting gawe kok. Yang penting ngumpul gitu aja lah. Oh, tadi Mas Arya juga sudah siap, silakan. Ini apa, Mas Najib? Ngedit sendiri kayak gini? Iya nggak sih? Atau ngambil internet dari internet? Internet kayaknya Oh. nggak buat sendiri kayaknya masih membutuhkan waktu yang lama juga. Kita nggak mungkin pakai bahasa Inggris. Nah iya, makanya Curiga. Spring summer masa pas nanti kepikiran kayak gini kan nggak mungkin. nggak mungkin. Ya ngambil terus dipotong-potong terus diedit.
Enggak, sini satu video malahan. Hah? Satu video. Aku yakinnya Sinta pasti presentasi. Nah, juga pakai apa? Pakai ini bahasa Inggris juga curiga, masa juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah iya. Iya Pak Jace kok masa Mantap sekali Mas Najib. Aduh. Nanti malam ada ngaji tafsir. Susah ya. Aja enggak. Karanganyar gitu. main-main soalnya tuh biar juga bisa ikut. Enggak apa-apa. Ah, kok nggak ada suaranya bro? Lu udah pernah ke Masjid Cina belum? Udah. Di Seoul. Mohon maaf Bu, tadi suaranya nggak terdengar ya Bu? Iya, nggak terdengar suaranya. Ya, udah nggak apa-apa Bu. Tapi emang apa suaranya itu cuma background jadi nggak ada dubbingnya atau deskripsinya gitu. Oke, baik, terima kasih, bagus. Saya Bagus bro, ya punya kita Oke, sip, gimana ini? bagus. Beri bagusnya kita lah. Mbak Sinta mungkin silakan. Itu sebentar. Kita juga belum ya. Aku 13 menit. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Sinta Ulil Amri, NIM K2319007 akan menjelaskan terkait karakteristik planet Merkurius. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat sebuah matahari dan 8 buah planet, di mana salah satunya adalah planet Merkurius. Dalam sistem
Dalam tata surya itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok planet dalam dan kelompok planet kita luar, masih di mana PPT. planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dan juga terdekat dengan matahari, di mana jaraknya adalah 58 juta kilometer. Hal ini yang membuat suhu dari planet Merkurius sangat ekstrim, di mana pada siang hari dapat mencapai 430 derajat Celcius dan malam hari dapat mencapai minus 170 derajat Celcius. Planet Merkurius sendiri tidak memiliki atmosfer, tidak memiliki satelit, dan juga tidak memiliki cincin. Akibat dari tidak memiliki atmosfer yaitu banyak meteor-meteor yang jatuh ke planet Merkurius dan menumbuk Itu caranya planet, gimana ya caranya? menghasilkan kawah-kawah hingga planet Merkurius memiliki banyak kawah. Dan juga planet Merkurius tidak memiliki satelit karena Ini jaraknya kayaknya yang cukup ada dekat dengan videonya juga matahari, ada campur sama PPT kayaknya. sehingga satelit dari planet Merkurius akan tertarik menuju ke matahari. Planet Merkurius adalah planet yang dapat langsung terlihat dari bumi dan cenderung seperti bintang yang berwarna abu-abu. Untuk rotasi dari planet Merkurius sendiri dalam satu hari berlangsung selama 59 hari dan untuk rotasinya berlangsung selama 88 hari. Planet Merkurius sendiri terdiri dari crust, outer moonland core, mantle, solid inner core, di mana lapisan atas inti berupa silikat dengan ketebalan 500-600 km. Sebagian besar tersusun oleh besi, di mana 70% adalah logam dan 30% adalah silikat. Permukaannya ditutupi oleh kawah dan dipenuhi lubang seperti kolam hasil tumbukan dengan meteorit. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya Mas Arya mungkin. Cuma presentasi IPT Bu, malu saya Bu. Nggak mungkin lah. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, saya rasa ini udah cukup mewakili ya. Mewakili, jadi ternyata sudah baik Anda membuat videonya. Udah, nanti bisa kita tinggal compile aja. Jadi nanti silahkan dikirimkan ke email saya seperti yang kemarin ya. Oke, dan untuk pertemuan kita hari ini ya kita akan bahas lebih banyaknya nanti lebih ke bumi ya sebenarnya. Tapi kalau kita akan sedikit mereview yang kita bahas minggu lalu adalah tentang gerak planet ya, planetary motion. Nah, kalau mungkin Anda perhatikan kemarin kita contohkan ini ya, Venus planet yang lebih dekat dengan matahari daripada bumi, misalkan Venus seperti itu. Semuanya. Kita menganalisis geraknya, kemudian posisinya dari konjungsi seperti itu ya, konjungsi inferior, konjungsi superior, dan yang lain-lain. Nah, mungkin kalau Anda perhatikan di langit saat ini Venus sedang mudah terlihat ketika malam hari, ketika ini ya maghrib gitu ya, setelah maghrib lah, malam hari. Jadi Venus itu kadang lebih mudah terlihat di malam atau kadang mudah terlihat di pagi hari saat subuh atau sebelum subuh seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan mungkin ada sekali Anda melihat ke langit gitu ya, ada cahaya yang sangat terang di sebelah barat gitu. Kalau Anda cocokkan dengan yang ada di aplikasi, nah ternyata di situ adalah Venus. Jadi Venus posisinya sekarang ada di sebelah barat, berarti kemungkinan dia tenggelam dan terbit setelah matahari gitu. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai bumi, mungkin lebih banyak nanti bumi ya. Nah, mungkin Anda sudah juga ada yang mengerjakan
mengerjakan atau mendapatkan bagian mengenai karakteristik bumi, nanti kita bisa lebih explore lagi. Nah, kita awali dari solar system ya. Dari solar system. Oke. Nah, studying the solar system ini apa sih sebenarnya pentingnya? Oh ya, saya ingatkan di presensinya sudah dibuka, jadi kalau Anda sekalian mau presentasi bisa ke OCW ya. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari solar system atau galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini? Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab gitu ya. Nah, ada big questions. Nah, big questionsnya ini, how was the solar system formed and how did it reach its current state? Jadi bagaimana sih solar system ini awalnya dulu terbentuk dan bagaimana dia sekarang ini mencapai kondisi yang saat ini. Nah, saat ini kita tahu kemarin-kemarin kita pas membahas mengenai teori alam semesta begitu ya. Ada yang kemudian menyampaikan teori nebula yang itu sebenarnya lebih menjelaskan terbentuknya solar system. Nah, kemudian big question yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana solar system ini terbentuk itu adalah yang harus kita ketahui dulu ya, bagaimana bumi ini terbentuk itu juga bagaimana, dan bagaimana dia mencapai kondisi yang saat ini yang kemudian bisa ditinggali. Bumi ini bisa support life, bisa kemudian mendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup gitu ya. Itu bagaimana bumi ini bisa sampai ke posisi keadaan seperti ini. Nah, untuk menjawab ini, maka kita juga harus bertanya, apa sih sebenarnya yang menjadi bagian-bagian dari solar system dan apa saja propertiesnya atau sifat-sifatnya gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui konstituen atau bagian-bagian dari solar system dan juga propertiesnya, nanti kemudian kita bisa menarik satu kesimpulan atau mencapai satu jawaban dari bagaimana solar system ini awalnya terbentuk dan mencapai kondisi yang saat ini itu. Nah, kita akan coba nanti melihat bagaimana nih history of the earth. Jadi ini ya, pertama bagaimana bumi ini terbentuk dan bagaimana dia bisa support life, bisa di kondisi saat ini yang menjadi satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali, yang bisa mendukung kehidupan makhluk hidup gitu ya. Nah, dari situ ini juga ada satu video yang menarik, nanti kita akan lihat dulu kenapa sih solar system kita atau Bima Sakti kita, galaksi kita itu flat ya, datar. Padahal kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, kalau dilihat dari samping itu kan terlihat datar gitu, dengan matahari di tengah, kemudian planet-planet dan juga minor bodies yang lain itu mengorbit matahari, tapi dilihat dari kejauhan gitu akan terlihat datar gitu ya, satu kepingan yang flat begitu. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kita punya ruang 3 dimensi. Nah, kita akan lihat nih videonya cukup menarik. Nanti saya stop dulu. Fatul Izar. Enggak lah. Sebentar ya.
Our sun and the Earth and all the planets and moons, dwarf planets and asteroids and comets. The solar system, in short. Planets and moons, dwarf planets, asteroids and comets. The solar system, in short. Semut. Formed about 4.6 billion years ago from a nebulous cloud of swirling gas and dust. Formed about 4.6 billion years ago from a nebulous cloud of swirling gas and dust. However, this nebula started off more or less as a big shapeless blob. So how did our solar system end up with all the planets and their moons orbiting in a flat disk? I mean, we've all seen the planetary model of the atom, which is definitely wrong when applied to atoms, but it also kind of suggests that the planets might revolve around the sun every which way. Is our solar system somehow special in its flatness, or is the planetary model of the atom doubly wrong? Well, our solar system definitely isn't alone. Many exoplanet star systems are flat. A lot of galaxies are flat. Black hole accretion disks are flat. Saturn's rings are flat, etc. So why, when there's all of 3D space to fill, does the universe have this preference for flatness? The answer has to do with two things: collisions and the fact that we live in 3 dimensions. Bear with me. Anytime a bunch of objects held together by gravity are zooming and circling around, their individual paths are impossible to predict, and yet collected together they have a single total amount that they spin about their center of mass. It may be hard to figure out exactly what direction that rotation is in, but the mathematics implies there must be some plane in which the cloud, taken as a whole, spins. Now, in 2 dimensions, a cloud of particles rotating in a plane is flat by definition. It's in 2 dimensions, but in 3 dimensions, even though the rotation of the cloud is given by one plane, particles can whiz around far up and down from that plane. As the particles bump into each other, all the up and down motion tends to cancel out. It's energy lost in crashing and clumping. Yet the whole mass must continue spinning inexorably, because in our universe, the total amount of spinning in any isolated system always stays the same. So over time, through collisions and crashes, the cloud loses its loft and flattens into a spinning, roughly 2-dimensional disk shape, like a solar system or spiral galaxy. However, in 4 spatial dimensions, the math works out such that there can be 2 separate and complementary planes of rotation, which is both really hard for our 3D thinking brains to picture, and also means there's no up and down direction in which particles lose energy by collisions. So a cloud of particles can go up and down direction in which clouds, and thus only in 3 dimensions can a nebula or infinite galaxy start out not flat and end up flat. Which is definitely a good thing, because we need all that matter to clump together in order for stars and planets to form, and for us, even those of us with atoms look like this, in order for stars and planets to form. And for us, even those this episode of Minute Physics is supported in part by MIT Aeronautical University. One of our subscribers on Subbable and also the nation's #1 ranked undergraduate aerospace engineering. One of our subscribers on Subbable and also the nation's #1 ranked undergraduate aerospace engineering. Baik, jadi itu ya. Jadi kenapa meskipun berawal dari nebula, solar system kita atau tata surya kita kemudian jadi flat gitu ya, jadi flat ya karena ada 2 hal, yaitu karena collision atau tumbukan dan juga karena ruang 3 dimensi itu sendiri gitu. Dan untuk mempertahankan angular momentum tadi gitu ya, jadi kemudian solar system kita jadi flat gitu. Jadi modelnya bukan seperti model atom, tapi lebih ke unik ya, uniknya lebih karena jadi datar gitu, kepingan datar, dan itu juga tidak hanya terjadi pada solar system kita, tapi juga terjadi pada galaksi lain, kemudian juga di black hole, Saturn ring itu juga flat. Nah, oke, kita kembali ke presentasi tadi, ke PPT tadi Ani. Nah, kemudian karena kita mau mempelajari solar system tadi ya, solar system, studying solar system yang untuk menjawab bagaimana solar system ini terbentuk dan mencapai kondisi yang saat ini. Nah, kita perlu tahu bagaimana buminya dulu gitu ya. Nanti kita akan bisa tarik satu kesimpulan. Nah, dari bumi itu bagaimana terbentuknya dan juga bagaimana dia bisa support life. Nah sekarang ini yang menarik, ini bumi kita
Nah, kita diskusi aja ya, nih bumi kita, the earth on a map. Jadi bumi kita kalau dijadiin peta, ada berbagai macam peta gitu ya, ada beberapa macam peta. Nah, sebagai informasi bagi Anda yang di sebelah mana ini, sebelah kiri ya, New Standard Map of the World, ini adalah peta Gleason, ini ya Gleason's. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah peta Mercator, proyeksi Mercator. Nah, mungkin ada yang pernah tahu peta ini atau pernah membacanya, perbedaannya ada di mana dan dipakai oleh siapa. Mungkin ada yang pernah tahu dulu. Siapa? Kita diskusi aja ini. Ini. Siapa? Kita akan ke diskusi yang lebih menarik nanti ya. Kamu wae lah. Santri. Mana ada yang izin masuk. silahkan. Kalau sepengetahuan saya untuk peta yang kanan itu yang biasa dipakai yang sudah biasa dipakai di buku-buku yang sudah terbit di Indonesia. Namun terdapat kesalahan itu yang kalau setahu saya itu di Greenland sama di Afrika. Jadi sebenarnya ukuran Afrika itu lebih besar daripada di Greenland. Tapi kalau di peta itu terlihat lebih besar Greenland. Seperti itu. Oke. Kalau yang sebelah kiri udah pernah lihat Mas Najib? Kalau sebelah kiri sebenarnya saya juga baru tahu. Oke, baru tahu ya. Nah, baik, terima kasih. Ya, jadi mungkin juga udah pernah sering lihat ya di di internet gitu ya. Ternyata peta kita selama ini salah, misalnya seperti itu. Banyak sekali artikel yang menuliskan seperti itu ya. Di peta Mercator ini, ya tadi yang disebutkan bahwa proyeksinya ini banyak yang meleset gitu ya, proyeksinya banyak yang tidak tepat. Jadi Greenland ini ya tuh sebenarnya tidak sebesar ini ya, ini hampir sama dengan Afrika, padahal Afrika tuh jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada Greenland. Nah, kemudian negara-negara lain juga terproyeksikan lebih besar, kayak misalnya Inggris itu sebenarnya tidak lebih besar daripada Sumatera, katanya gitu ya. Nah, mungkin yang lain ada yang tahu yang peta sebelah kiri ini, yang peta Gleason? Apa tuh? Gimana, ada yang pernah lihat atau mungkin pernah tahu dia dipakai di mana begitu? Dipakai pembajak laut tuh. Kayak One Piece boy. Iyalah, ini kan One Piece juga. Belum ya? Belum tahu. Oke. Aku tahu ini dunia baru ini. Belum ada, ini tidak ada yang jawab ya, jadi ya saya anggap ya belum tahu begitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan tadi yang sering kita lihat ya di peta Mercator ini, proyeksi Mercator ini seringkali kita temui di buku, di atlas gitu, udah banyak dicetak. Kemudian kenapa kok ada kesalahan atau mungkin kurang tepatnya dalam ini ya proyeksi itu, karena memang bumi ini 3 dimensi ya, bulat bentuknya, mungkin lebih tepatnya ellipsoid, yang lebih oblate spheroid atau ellipsoid, yang sebenarnya nggak bulat full tapi tepat gitu ya di kutub-kutubnya. Nah, kemudian ini diproyeksikan ke bidang 2 dimensi. Nah, tentu pasti ada ketidaktepatan dalam proyeksinya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kiri ini adalah peta Gleason. Peta Gleason itu kutubnya di tengah, kutub utara. Ini di tengah ini. Kemudian kutub selatannya tuh yang di sini. Jadi seperti kutub selatan tuh dibuka gitu ya. Dibuka gitu. Ini kutub selatannya di sekelilingnya ini. Jawa azan Bagaimana dengan peta Gleason? Di Jawa azan Ibunyamu jam 3:30. Ini banyak dipakai oleh flat earther.
atau flat earther ya, orang-orang yang menganut flat earth, bumi datar. Nah, sekarang coba deh kita diskusi. Ada nggak ya dari kalian, saya tanya dulu, ada nggak yang dari kalian yang mungkin salah satu atau salah satu yang mungkin ada apa ya, mungkin pernah melihat berita atau mungkin melihat video di YouTube atau mungkin melihat artikel, membaca buku gitu tentang flat earth dan kemudian terbersit, oh iya juga ya, jangan-jangan bumi ini emang benar-benar datar gitu ya. Jadi sudah ada kayak oh iya juga ya gitu loh. Jadi sudah ada yang iya juga gitu, atau masih ada yang wah nggak mungkin, bumi itu tetap bulat gitu ya, bumi itu tetap bulat misalnya gitu. Nah, mungkin ada dari kalian yang mau berbagi gitu ya mengenai flat earth ini. Silahkan, yuk kita diskusi aja. Bumi kan memang bulat, udah Penganut bumi bulat, Bu. Ya, akan gimana Mas Najib? Kalau menurut saya ya teori-teori mereka para flat earth itu cukup nggak terlalu masuk akal gitu, Bu. Menurut saya dengan ditemukannya kayak gravitasi dan black hole itu udah kayak benar-benar bukti kalau bumi itu benar-benar bulat gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Oke. Kalau misalkan Mas Najib ketemu orang yang dia penganut bumi datar ya, penganut bumi datar. Nah, satu alasan Mas Najib yang akan Mas Najib sampaikan pada si orang itu untuk meyakinkan dia bahwa bumi itu bulat, apa Mas Najib? Satu aja alasannya. Mungkin saya suruh ke luar angkasa. Keluar angkasa. Terus ngambil foto ya. Iya. Wah, juga saya mau kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Najib. Yang lainnya mungkin Falak lah. Mungkin pernah Lagi ya. barangkali diskusi gitu ya, ketemu orang ternyata dia ini penganut bumi datar, atau mungkin pernah baca bukunya, lihat videonya di YouTube banyak sekali, dan mungkin terbesit, oh iya juga ya, jangan-jangan bumi itu emang datar gitu ya. Itu ada nggak yang berpikir seperti itu? jangan itu kan cuma perasaan. Ya, silakan Mbak Hanifah. Saya menyampaikan ya Bu. Jadi saya sendiri malah pernah terbesit kalau bumi itu datar gitu. Jadi kayak percaya kalau bumi itu datar pas waktu masih kecil. Karena kan dulu ya belum tahu tentang teori-teori terbentuknya bumi, belum tahu tentang bagaimana bumi itu terbentuk gitu kan. Kayak teman-teman itu pada bilang bumi itu bulat loh, enggak, bumi datar gitu. Jadi kayak saya lebih percaya kalau bumi itu datar gitu, karena saya nggak melihat lengkungan gitu Bu. Selama saya jalan Ya, jalannya itu lurus-lurus aja, tidak ada lengkungan atau tidak ada pokoknya nggak ada. Seandainya bumi itu datar, Bagian yang menjorok yang itu tuh membuat saya berpikir kalau bumi itu bulat seperti itu Bu. Ya juga sih sebenarnya ya. Kalau kita jalan tuh ya mesti ya datar-datar saja ya. Terus kapan itu kemudian pemikiran seperti itu kemudian berubah atau masih ada sampai sekarang Mbak Hanifah? Kalau untuk sekarang sudah berubah karena kan sudah belajar juga mengenai teori terbentuknya planet seperti itu. Terus tapi pernah beberapa kali itu juga masih menemui teman-teman saya tuh yang sering bercanda kalau mengatakan bumi itu datar. Bahkan ada yang bilang kalau bumi itu bentuknya donat seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, baik, makasih Mbak Hanifah ya. Yang lain barangkali ada yang punya pengalaman tentang bumi datar ini? Oke, Mbak Siti Sahdatu Sania, silahkan.
izin masuk ya Bu. Saya pernah punya pengalaman teman saya itu kekeh gitu loh Bu kalau bumi itu datar, sampai dia itu kayak membujuk di sekitarnya, kamu harus percaya bumi itu datar. Terus tapi tiba-tiba saya kepikiran kalau bumi datar berarti kan di ujung dunia itu kan ada batasannya gitu kan. Terus terbersih di pikiran saya lah, terus batasannya itu di mana gitu. Jadi saya tetap kekeh kalau bumi itu bulat gitu, karena dari ujung-ujung itu kita tidak tahu di belahan dunia mana yang bagian ujung sini gitu. Lebih detailnya posisi ujungnya pun kita tidak bisa melihat. Lalu kalau kita di ketinggian, nah kita melihat itu tidak semua rata gitu. Kalau bumi datar kan harusnya rata semua tempat gitu. Begitu. Ya benar, ya baik-baik. Nah itu misal alasan-alasan itu disampaikan nggak sama temannya Mbak Saniah itu? Saya pernah menyampaikan, tapi terus dianya itu melenceng gitu Bu, masih kekeh dan tidak mau percaya gitu. Oh gitu ya. Baik-baik. Nah, oke. Jadi kalau biasanya orang yang menganggap bumi itu datar itu pakai peta Gleason tadi itu, di mana tepi-tepi dari bumi itu ini di kutub selatan ini, ya ini ujung-ujung dari bumi ini di kutub selatan. Nah, kemudian ada teori konspirasi itu ya, konspirasinya Amerika dan segala macam itu. Kenapa kok kemudian tidak boleh ada sembarang penelitian ke kutub selatan? Ya karena mau nutupin ini gitu ya, karena kutub selatan ini tuh ujung-ujung dunia gitu, ujung-ujung bumi kita, katanya begitu ya. Tapi ya tentu ya sebencinya kita sama kebijakan Amerika atau yang sejenisnya mungkin itu nggak segitu amat kali ya gitu ya, karena ini masalahnya dengan sains. Nah yang lain kan ada pengalaman yang mau dibagi tentang bumi datar ini? Bumi datar. Bro, kamu penganut bumi datar bulat? Gimana? Mungkin pernah terbesit, memang mungkin iya ya gitu ya, bumi memang mungkin datar ya, gitu. Mungkin memang benar teori konspirasi itu mungkin begitu ya, barangkali ada yang terbesit itu. Nggak ada. Ada lagi yang lain? Cukup ya, saya rasa mungkin hampir semuanya ini ya sudah punya pemahaman yang lurus ya, yang benar mengenai bumi. Nah bumi kita, nanti kita akan lihat oke. Jadi bumi datar atau bulat, nah ini yang kemudian perlu kita jawab, karena kita kan kita ketemu orang tuh nggak selalu sama. Artinya mungkin kita akan ketemu orang dengan pemahaman seperti ini, bumi itu datar gitu ya. Tadi Mbak Sania ketemu ada teman yang seperti itu. Apalagi kita belajar sains ya, itu juga tentu hal-hal seperti ini mungkin akan kita temui nanti. Mungkin murid kita akan mempertanyakan, benar nggak sih Bu, benar nggak sih Pak, bumi kita tuh datar, bumi kita itu bulat, buktinya apa, misalnya kayak gitu ya ditanyakan. Nah coba dong, kalau Anda kemudian sekarang misalnya punya alasan argumentasi yang kuat mengapa bumi itu bulat gitu ya, tolong disampaikan gitu ya. Tadi yang menyampaikan alasan kenapa bumi itu bulat itu ya tadi sudah Mas Najib sama Mbak Saniah ya. Yang lainnya coba cari alasan kalau Anda ketemu ya murid mungkin atau ketemu orang yang kemudian mengatakan bahwa gak ada buktinya kok bumi itu bulat atau bumi itu datar kok gitu. Anda punya argumen yang
kuat untuk menjawabnya. Coba silahkan. Saya harap satu persatu punya alasan. Ada banyak sebenarnya alasannya. Izin Ya, menambahkan, monggo siapa dulu? izin menyampaikan pendapat, Bu. Mas Aldo silahkan. Oke. Jadi kalau yang bumi itu bulat itu, kalau saya alasannya Bu, tentang gravitasi. Kan gravitasi itu kan selalu di pusat bumi kan, Bu. Kalau misalnya gravitasi itu di pusat, di tengah, kalau bumi itu datar, maka nanti orangnya itu akan tertarik ke tengah gitu, Bu. Jadi nggak bisa berjalan senormalnya kayak orang berjalan gitu. Pastinya kan nanti yang di ujung kanan, di ujung kiri, atas, bawah itu nanti bakal ketarik ke pusat bumi yang ada di tengah. Nah terus misalnya kayak lihat kapal gitu, Bu, lihat kapal di tepi pantai. Nah itu kan ketika kapalnya itu bergerak semakin menjauh, itu kan lama kelamaan kan tidak kelihatan gitu, Bu. Jadi kalau misalnya bumi itu datar, maka ya sejauh apapun pasti ya kelihatan, walaupun memang sangat kecil sih. Tapi kan dari pengamatan di pantai itu kan semakin lama kan semakin nggak kelihatan, dan juga kayak ada garis-garis gitu, Bu, kayak garis antara langit dan laut. Jadi kan seolah-olah nanti kayak bumi itu semakin apa ya, jadi kayak bulat gitu loh, Bu. Jadi antara bumi dan langit kan ada garis tengah gitu. Nah itu kan menandakan kalau bumi itu bentuknya bulat. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Oke, jadi tadi alasannya karena gravitasi gitu ya, gravitasi yang kemudian membuat kita tuh ada di tempat kita saat ini. Kemudian kalau kita lihat kapal itu datangnya atau ketika dia berlayar itu ini ya, semakin tidak terlihat itu dari tinggal tiangnya gitu ya, semakin lama-lama semakin tidak terlihat gitu. Dan ada tadi yang disebutkan batas gitu ya, seperti batas antara bumi dan langit itu ya, kita sebut sebagai horizon dalam istilah astronomi ya, ada horizon. Oke, terima kasih Mas Aldo. Yang lain mungkin bisa menyebutkan alasannya. Satu alasan aja, satu argumen. Kalau misalkan Anda ketemu orang atau ketemu murid mempertanyakan bumi kita itu datar atau bulat, Bu, Pak, gitu. Argumennya apa? Disuruh ini alasan menyampaikan pendapat, Bu. Silakan. Kalau saya mungkin ini mengamati bayangan di dua lokasi yang berbeda. Kalau misalnya bumi itu datar, itu nanti panjang dari bayangannya itu akan sama, tapi pada kenyataannya panjang dari bayangannya pada waktu yang sama di tempat yang berbeda itu panjangnya berbeda. Jadi mungkin membuktikan dengan bayangan, mengamati bayangan. Oke, bayangan itu dia sebenarnya efek dari apa, Mbak? Pengaruh dari apa itu? Bayangan matahari itu, Bu. Bagaimana, Bu, maksudnya? Ya, kenapa kita bisa melihat bayangan itu gitu ya? Maksudnya karena rotasi atau karena revolusi begitu? Ada efeknya nggak itu, rotasi bumi? Kalau orang yang percaya bumi datar itu kan bumi nggak berotasi menurut dia, gitu loh. Oke, gitu ya, gitu aja. Sudah? Kemudian mengamati bayangan ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Yang lain, silahkan. Mungkin bisa dibuktikan dengan terjadinya gerhana bulan total. Gimana? Dimana kan gerhana bulan total itu kan bumi kan berada di antara matahari sama bulan. Nah,
nanti tuh kayak bayangannya bumi kan jatuh ke bulan gitu loh Bu. Jadi nanti pas bayangannya itu kan bisa penuh ke bulan, sedangkan bulan itu kan bentuknya itu kan bulat gitu. Nah, ke bumi itu datar, otomatis tuh bayangannya tidak akan penuh dengan bentuk bulan yang bulat itu Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih Mbak Hanifah. Dilihat dari gerhana. Apanya? Yang lainnya? Ya siapa? Oke, Mas. Ya, silakan Mas Anam. Izin berpendapat Bu. Kalau menurut pandangan saya dapat diamati dari suhu udaranya Bu. Contohnya posisi jamnya itu jam 9. Jamnya sama, tetapi posisinya itu bertempatan yang berbeda. Contohnya ketika di Solo dan di Jakarta, di mana suhu yang berada di Solo itu lebih sejuk atau lebih dingin dibanding suhu yang berada di Jakarta. Jadi saya beranggapan bumi itu bulat Bu, bukan datar. Kalau datar suhu dimanapun dan di jam sama pun harusnya bersuhu sama seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anam. Amati dari suhunya ya. Itu mungkin karena kalau bumi datar mestinya dia mendapatkan panas dari matahari itu sama begitu ya Mas di semua tempat gitu ya. Iya Bu, begitu Bu. Oke, baik. Yang lain silahkan. Ada lagi? Argumen yang mau disampaikan? Apa? Bebas. Ya tapi kayaknya Izin berpendapat Bu. Silakan. Kalau saya berpendapat bahwa bumi itu bulat karena pernah lihat ada penelitian bahwa kalau kita berjalan dari titik semula terus lurus terus nanti akan kembali ke tempat semula itu. Itu pernah dilakukan oleh pesawat mana gitu. Nah, terus itu kalau misalkan bumi datar itu kalau misalkan perahu yang berlayar kita amati akan terlihat seluruh badan kapal layar. Nah, kalau bulat dia hanya terlihat oleh tiangnya saja. Jadi ketika diuji coba dengan kapal yang berlayar, setelah menjauh hanya kelihatan tiangnya saja. Jadi menunjukkan bahwa bumi itu bulat seperti itu. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Kode keraku juga nih. Ada lagi Kode keraku kok. argumen yang mau disampaikan? Ngawur. Berpendapat lagi Bu. Ini silakan. Tapi yang pertama enggak, yang kedua tadi. Mungkin bisa dengan melihat matahari seperti matahari terbit maupun terbenam. Kan kita misal di sini dengan teman kita yang berada di luar Pulau Jawa itu kan juga berbeda gitu Bu waktunya, kayak ada selisih waktu seperti itu kan. Jadi misal kita di bagian barat melihat matahari tenggelam itu kayak terlihatnya itu lebih terang gitu daripada pas kita itu berada di bagian paling timur. Itu pasti sudah malam gitu loh Bu, daripada kita berada di sisi yang paling barat seperti itu. Dan sebaliknya, kalaupun kita berada di sisi yang paling timur, itu nanti pas matahari terbit itu akan lebih terang daripada pas kita berada di sisi barat. Jadi pas kita berada di sisi barat mungkin itu waktunya juga masih malam seperti itu. Jadi kayak ada perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Oke, jadi karena ya, baik, ada perbedaan waktu ya, perbedaan waktu, ada rotasi bumi begitu ya. Nah, yang baik, yang lain ada? Cinta dong. Ada lagi argumennya yang mau disampaikan? Aku udah kok. Ya, ada lagi? Ya, sebenarnya ini ya banyak banget kalau kita mau menyampaikan argumentasi. Sebagian besar sudah Anda sampaikan tadi ya mengenai gravitasi. Nah, ini juga menarik nih. Ada yang mengatakan orang flat earther itu ya, orang yang meyakini
bumi datar itu menyampaikan bahwa bumi itu tidak berotasi. Jadi ya gitu aja, tetap begitu ya, tetap begitu, datar dan tetap tidak berotasi. Nah, kenapa kok dia bilang begitu? Karena kalau bumi itu berotasi, rotasinya sekitar, kecepatan rotasinya mereka bilang sekitar 1600 ya, 1600 kecepatannya meter per second gitu ya. Nah, dan kenapa ketika kecepatan rotasinya sebesar ini kita tidak merasakan rotasinya, kita tidak terlempar gitu ya, kita tidak terlempar, kita tidak merasakan ikut merasakan apa ya, geliang atau gimana gitu ya, karena rotasi bumi yang sangat cepat seperti ini. Nah, ada nggak yang mungkin pernah baca kenapa seperti itu? Kenapa meskipun kita berotasi dengan kecepatan yang sangat cepat, bilang begitu, tapi kita tidak terlempar atau kita tidak merasakan kecepatan rotasi itu? Ampunin, itu kuasa Allah. Ya, Mbak Hanifah silahkan. Izin berpendapat ya, menurut saya karena kecepatan rotasinya itu jadi kayak semuanya itu tertarik ke pusat gitu. Saya kan waktu kecil tuh pernah nyoba pakai itu gelas aqua, itu ditali ujungnya dengan tali yang panjang, terus habis itu gelas aquanya itu diisi air. Nah, ketika saya memutarkan gelas aquanya itu dengan kecepatan yang begitu cepat, itu justru airnya tidak tumpah gitu. Tapi kalau saya berusaha memutarkan itu agak pelan-pelan, itu malah airnya itu tumpah seperti itu. Oke, ya. Analoginya bagus sekali juga ya, bagus ya. Nah, oke, mungkin ada pendapat yang lain kenapa kita tidak terlempar dengan kecepatan rotasi yang sebesar itu? Ini kapan pakai lagi? Ada yang mau berpendapat lain? Ini punyamu. Enggak yo. Tenan deh. Oke, ya baik. Jadi saya konfirmasi gitu ya. Jadi sebenarnya kecepatan rotasi kita, nah ini kita dulu pernah mengundang seorang dosen UGM, dosen saya dulu. Beliau orang yang apa namanya praktisi ya, mungkin kalau bisa dibilang praktisi ilmu falak, itu ilmu falak, dan sering kali menuliskan ilmu astronomi dan ilmu falak gitu ya di sosial medianya. Nah, beliau ini bukunya juga saya pakai di referensi ini ya, bukunya Pak Rinto, itu Anugraha. Nah, beliau ini pernah nulis tentang bantahan mengenai flat earth ini, dan tulisannya sangat menarik gitu ya. Nah, salah satunya juga bagaimana membantah argumen orang-orang flat earth yang mengatakan bahwa ketika bumi ini berotasi dengan kecepatan yang sangat cepat begitu, kenapa kemudian kita tidak merasakan terlempar gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya kalau dari sisi fisikanya kita bisa menganalisis bahwa untuk kecepatan rotasi ketika bumi kita berotasi itu kan ada kecepatan sudut dan kecepatan linier ya. Nah, yang diambil sebesar nilainya sekitar 1600-an meter per second itu adalah kecepatan linier. Dan kecepatan linier itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi kalau kecepatan sudut gitu ya, kecepatan sudutnya itu juga sangat kecil sekali, sangat kecil kecepatan sudut bumi gitu, rotasi bumi. Jadi kita tidak merasakan efek apapun dari kecepatan sudut ini. Kemudian kalau kecepatan linier itu berbeda-beda antara yang ada di ekuator dan ada di kutub, karena nanti perbandingannya dengan radius ya, radius atau jari-jari bumi yang dihitung dari ekuator ke garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu nanti akan posisinya kan berbeda-beda kan, di ekuator, kemudian di belahan
utara sampai kemudian ke kutub itu juga akan berbeda, nilainya berbeda-beda. Nah, yang paling besar itu justru sebenarnya di ekuator, yang disebutkan nilainya 1600 meter per sekon itu. Nah, kenapa kemudian kita tidak merasakan? Sebenarnya simpel saja, seperti halnya ketika kita naik kendaraan, naik mobil atau naik pesawat gitu ya. Naik pesawat kita dengan kecepatan 800 km per jam misalkan, kita nggak terlempar ya, kita diam aja, tenang. Kita naik mobil dengan kecepatan 80 km per jam, kita juga tenang saja, kecuali kalau terjadi kecelakaan atau ada berhenti tiba-tiba begitu karena efek dari hukum kelembaban, hukum Newton, kita baru akan merasakan rasanya terlempar gitu ya, dengan kecepatan 80 km per jam misalkan gitu. Itu kalau ada kecelakaan, ada rem mendadak gitu. Nah, karena bumi kita ini juga kita terus berputar dan kita juga ada di dalamnya, maka kita tidak merasakan kecepatan rotasinya dari bumi itu gitu. Jadi karena kita berotasi bersama dengan bumi, ya kita tidak merasakannya. Kecuali bumi itu kemudian berhenti berotasi atau kemudian membalik arah rotasinya, baru kita kemudian merasakan terlempar dengan kecepatan 1600 meter per sekon tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi penjelasannya kalau misalkan orang bumi datar menyampaikan argumen bahwa kalau bumi itu tidak berotasi, kalau bumi itu bulat dan berotasi, kenapa kita tidak merasakannya? Ya karena kita ikut berotasi di dalamnya bersama dengan bumi. Sebagaimana kita kalau naik kendaraan, ya kita ikut berjalan bersama kendaraan itu gitu ya, dan kita nyaman saja gitu. Kecuali terjadi kecelakaan, baru kita merasakan kecepatan itu gitu ya. Nah begitu. Nah itu argumen yang selain yang sudah Anda sampaikan tadi ya. Tadi ada yang bisa kita lihat dari angkasa, kita bisa lihat kapal, bisa lihat bayangan gitu ya. Bayangan itu juga efek dari rotasi bumi gitu ya. Kalau kita melihat posisi matahari tentu akan berbeda. Nah, bayangannya juga terus akan berbeda. Kemudian dan yang lain-lain ya, gravitasi, kemudian tadi temperatur dan seterusnya. Jadi sebenarnya alasannya banyak sekali gitu ya. Alasannya untuk kita menyampaikan argumen yang kuat mengenai bahwa bumi itu bulat itu sebenarnya banyak gitu ya. Itu. Dan Anda sudah menyebutkan sebagian besarnya. Nah, kalau misalkan banyak yang kemudian orang-orang yang menganut bumi datar itu kemudian membawa isu agama. Nah, ini nih yang seru gitu ya, membawa isu agama, kemudian ambil dalil-dalil gitu ya untuk yang mereka terjemahkan sendiri, yang kemudian menyatakan bahwa bumi yang diterjemahkan bahwa bumi itu datar gitu ya, dihamparkan. Bumi itu dihamparkan sehingga kalau bahasa di Al-Quran tuh bumi itu dihamparkan sehingga disebutkan bumi itu datar. Nah, sebenarnya ini tentu kita kembalikan ke orang yang ahli ya, orang yang ahli. Tapi kemudian kalau kita juga bahas masalah isu-isu agama gitu ya, ibadah itu juga banyak sekali kaitannya dengan bumi, matahari, dan juga bulan ya. Kita sholat itu juga berdasarkan pergerakan matahari. Misalkan bagi yang muslim, kita sholat berdasarkan pergerakan matahari. Kita puasa atau beridul fitri itu berdasarkan pengamatan bulan gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga saling terkait gitu ya, saling terkait. Nah, tapi kemudian jadwal sholat, untuk Anda ketahui saja gitu ya, jadwal sholat itu kan dihitung berdasarkan posisi matahari ya, posisi matahari dan posisi tempat berada gitu, tempat kita berada. Nah, itu juga perhitungannya sebenarnya menggunakan perhitungan bumi bulat gitu ya. Jadi menggunakan bujur, lintang, equation of time, hour angle dan seterusnya, itu menggunakan perhitungan bumi bulat.
bumi datar belum punya rumus untuk menentukan subuh itu jam berapa, kemudian zuhur jam berapa, begitu belum ada rumusnya. Tapi untuk yang mempelajari ilmu falak dan mengetahui memegang konsep bumi bulat itu bisa menghitung ini, yang memprediksikan gerhana, memprediksikan bulan baru, begitu itu bisa diprediksikan dengan perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus berdasarkan bumi bulat tadi. Jadi ada perhitungan bujur, lintang, gitu ya, posisi matahari. Kalau subuh itu posisi matahari 20 derajat di bawah horizon misalkan, isya itu 18 derajat di bawah horizon setelah matahari tenggelam. Terus kemudian zuhur itu jam berapa, seperti itu tuh sudah ada rumusnya, sudah ada perhitungannya. Dan untuk menghitung di posisi jadwal sholat di satu kota dan kota yang lainnya itu juga sebenarnya sudah ada rumusnya. Tapi rumus itu untuk bumi yang bulat, untuk bumi datar tuh belum ada rumusnya. Maka kalau kemudian ada isu-isu membawa isu-isu agama gitu ya, membawa isu-isu agama, ya kalau dia masih sholat dengan rumus bumi bulat, ya sebenarnya dia nggak konsisten gitu ya dengan bumi dataran dia gitu. Nah gitu aja, sebenarnya inkonsisten gitu ya, orang-orang bumi datar itu tidak konsisten dengan perhitungannya. Nah itu, nah kita jadi bahas bumi datar, bumi bulat ya. Tapi ini pembahasan yang seru karena sebenarnya bukan hanya terjadi di luar negeri, di Indonesia juga ada komunitasnya, dan video-videonya juga banyak ya, propagandanya, buku-bukunya juga banyak. Nah jadi mungkin ya tadi ya saya sampaikan, kalaupun kita tidak suka dengan kebijakan luar negeri dari satu negara tertentu, tentu kita tidak serta-merta menyalahkan NASA, menyalahkan LAPAN, menyalahkan apalah gitu ya, yang menyalahkan sains gitu, yang kemudian menyalahi sains yang sudah kita lakukan sejak kecil gitu ya. Nah ini mengenai bumi, kita akan lanjut. Kita sudah punya persepsi bahwa bumi ini bulat, sebenarnya lebih tepatnya elipsoid atau oblat spheroid, yang tidak benar-benar bulat penuh, tapi bulat yang tepat di kutub-kutubnya. Oke, ini juga ada satu video yang menarik, alasan kenapa. Oke, kita lihat dulu deh. Alasan kenapa kita mesti yakin kalau bumi itu bulat gitu ya. Top 10 reasons why we know the earth is round. Audiobooks across all types of literature, including fiction, non-fiction, and periodicals. If you want to learn more about the role of geometry, you might want to check out The Window by Leonard Mlodinow. You can download this audiobook or another of your choice for free on Apple/Physics. Again. Number 10. All the other planets and stars we've ever seen are round, and there's no reason to indicate that the Earth should be any different. Number 9. Time zone. The day and night happen at different times at different places on Earth. It's always day somewhere and night somewhere else. Number 8. The Coriolis effect means things like cannonballs or hurricanes are deflected to the but only if you're north of the equator. If you're south of the equator, they're deflected left. Number 7. Triangle. If you walk 10,000 kilometers straight along the Earth's surface, turn 90 degrees to your right, 10,000 kilometers more, right again, and walk another 10,000 kilometers, where you'll be back to where you started. Successfully made a triangle 93 angle. As any geometry student can tell you, this is impossible on a flat surface. Number 6. The sun in general gets lower and lower in the sky as you travel away from the equator, and you can use this
its direct curvature, making two places 200 miles directly north and south of each other. Iya, The shadows cast by a vertical meteor tick, and you can use the shadow lengths to figure out the angle between the sticks. Once you add in how far apart they are, you can calculate the Earth's curvature. Number 5. Stars at night change as you go north or south. For example, Orion is upside down if you're in Australia. Number 4. Ferdinand Magellan and George circumnavigated the Earth. That means he left headed west, continued going west, and came back to where he started, still going west. Actually, Magellan was dead. One of his ships, led by Juan Sebastian Elcano, finished the journey. If you head west and circumnavigate the Earth yourself, you'll be able to tell because you'll have one fewer sunrise than everyone who stays at home. Number 3. The horizon. On the ocean, or tall Chicago buildings viewed over Lake Michigan, bottom to first. And you can see the sunset lying down, and then quickly stand up. The simple fact is, if the Earth horizon beyond which things disappear, so from across Lake Michigan, you'd be able to see all of Chicago, as well as the Rocky Mountains. During a lunar eclipse, the shadow of the Earth on the moon is curved. And number 1. We know the Earth is round because we have photographic evidence. This Oke, itu ya. Jadi ada 10 alasan kenapa kita yakin bahwa bumi itu bulat gitu ya. Tadi sebenarnya sebagian sudah Anda sebutkan gitu, dan tentu tadi juga kalau kita sebenarnya udah punya photographic evidence ya dari angkasa, tapi ya tadi ada yang menyebutkan itu ada bagian dari konspirasi bla 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 gitu. Oke, kita kembali ke PPT. The history of the Earth. Ya. Oke, jadi sejarah dari bumi ini, terbentuknya bumi begitu ya. Jadi from material in the original solar nebula. Jadi dia di bumi ini diprediksikan dia berasal dari solar nebula. Jadi kalau nebula itu seperti awan gitu ya, awan apa ya? Awan yang kemudian dia berrotasi gitu. Nah, awan nebula ini bisa membentuk ya materialnya itu bisa kemudian dimampatkan oleh gravitasi. Nah, sehingga menjadi bentuk yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi bintang itu juga berawal dari nebula. Jadi kalau kita bilang solar nebula, nah kemungkinan dia juga adalah nebula yang menjadi cikal bakalnya dari matahari gitu ya. Nah, gravitational pull was able to keep most of material escaping. Jadi material-material dari solar nebula ini yang kemudian bergabung gitu ya, kemudian dimampatkan oleh gravitasi, berputar terus, kemudian dimampatkan oleh gravitasi. Nah, kemudian partikel-partikel ada yang kemudian menuju ke inti dan bergerak bersama. Nah, karena dia moving closer together, gravitational potentialnya decrease, potensial gravitasinya itu menurun, kinetic energinya yang naik gitu ya, karena dia tadi partikelnya mulai bergerak gitu ya, berdekatan dan bergerak bersama-sama. Nah, kinetiknya yang meningkat, potensial gravitasinya turun. Nah, ketika energi kinetiknya ini naik, kemudian muncul panas, dan dari panas ini kemudian forming planet, ya, membentuk planet ini. Nah, panas ini juga dihasilkan dari radioaktif decay atau peluruhan radioaktif dari partikel-partikel yang membentuk bumi ini. Jadi yang ada di dalam bumi ini ya, potasium, thorium, dan uranium. Nah, peluruhan radioaktif ini memicu pemanasan, kemudian karena energetik partikel atau partikel-partikel yang energi tinggi gitu ya, alfa, beta, gamma, diserap oleh batu-batu
suhu di sekitarnya. Nah, kemudian karena ada pemanasan, maka yang ada di tengah itu, di interior dari bumi itu kemudian bentuknya jadi liquid atau molten interior. Jadi lebih liquid cair gitu. Nah, kemudian yang komponen-komponen atau elemen-elemen yang berat seperti besi dan nikel itu lebih mengarah ke tengah atau tenggelam ya. Dalam bahasa ini tenggelam into the center. Jadi ada menuju ke tengah dari pusat bumi ini. Kemudian yang elemen-elemen yang lebih light, lebih ringan begitu, aluminium, silikon, sodium, potasium itu kemudian floated atau dia lebih ada di permukaan, itu ngambang di permukaan, dan ini disebut sebagai differentiation process. Jadi ketika elemen yang lebih berat itu turun ke bawah, sedangkan yang lebih ringan itu mengambang gitu ya, atau naik ke permukaan, ini disebut sebagai proses diferensiasi. Nah, inti dari bumi yang bentuknya itu cair gitu ya, cair atau liquid atau molten, itu ternyata dia bertanggung jawab atas medan magnetik dari bumi. Nah, karena rapid rotation of the earth, maka ada namanya dinamo proses. Karena ada rotasi yang cukup besar tadi ya dari bumi, maka terjadi adanya dinamo proses. Nah, dinamo proses ini adalah small magnetic field plus convection creates electrical currents flowing through the fluid. Jadi karena ada putaran ya, karena ada rotasi gitu, rotasi. Nah, kemudian ada magnetic field dan ada konveksi yang kemudian menyebabkan adanya arus listrik yang mengalir di cairan atau di inti bumi itu ya. Nah, arus ini, this currents produce a larger magnetic field and so on. Jadi arus ini tadi karena ada pergerakan, kemudian ada magnetic fieldnya kemudian memicu ada electrical currents itu nanti juga produce larger magnetic field. Dia akan menghasilkan magnetic field atau medan magnet yang lebih besar lagi, dan seterusnya begitu. Karena medan magnet dan medan listrik itu kan saling terkait ya. Nanti di elektromagnetika ya, belajar elektromagnetika di bersama Maxwell begitu, nanti kan saling terkait gitu. Nah, this process take energy from the Earth's rotation. Jadi proses ini, terbentuknya medan magnet seperti ini dan medan listrik dan medan magnet ini yang terus berlangsung seperti itu, mengambil energi dari rotasi bumi. Nah, the earth magnetic field, medan magnet bumi ini ternyata juga tidak fix, tidak tetap gitu ya, tapi berubah-ubah gitu. Dan bahkan magnetic pole wanders irregularly. Jadi medan magnet atau kutub-kutub magnetik bumi itu juga tidak tetap gitu ya, bahkan pernah atau mungkin reverse gitu ya, terbalik ya. In addition, geological record indicate that the direction of the magnetic field has reversed every few hundred thousand years. Jadi setiap ratusan ribu tahun itu ada medan magnet yang membalik gitu ya, reverse. Dan meskipun ini terjadi gitu ya, ini secara sains juga masih belum bisa dipahami betul kenapa terjadi seperti ini gitu ya. Nah, sebagaimana halnya sebenarnya matahari pun juga kutub-kutubnya pernah terbalik begitu, dan itu kemudian menyebabkan ada badai matahari gitu ya, dan tentu mempengaruhi medan magnet yang dihembuskan ke seluruh solar system gitu ya. Nah, matahari pun mengalami hal yang sama.
ini radioactive dating, artinya ini untuk mengukur umur dari bumi. Ini kita lihat dari proses radioactive dating ya. Dating itu dari penanggalan atau penentuan waktu dari proses radioaktif. Nah, untuk ini kita sudah tahu prosesnya, yaitu dengan mempelajari peluruhan radioaktif, yaitu ya, NT sama dengan N0 E pangkat minus T per TE. Nah, kita juga bisa menuliskan persamaan ini dengan persamaan T setengah atau half life ya, T setengah, di mana T setengah itu adalah waktu for the number in the sample to fall to half of its original value. Jadi waktu yang diperlukan oleh sampel ini untuk mencapai jumlah setengahnya begitu ya, jumlah setengahnya dari semula. Nah, ini kalau T setengah kita gunakan NT sama dengan 0 setengah pangkat T per T setengah. Nah, we believe that Earth's crust is billion of years old. Jadi crust atau permukaan bumi, mantelnya itu ya, mantel permukaan bumi ini usianya sudah miliaran tahun ya, billion of years old. So the alpha decay, jadi peluruhan alpha dari uranium 238 with a half life of, dengan T setengahnya itu 4,6 miliar tahun, is ideal for studying its age. Jadi dengan mempelajari peluruhan alfa ini, sebenarnya ini adalah cara yang ideal untuk mempelajari berapa sih usia dari bumi itu, yaitu dengan mempelajari peluruhan dari peluruhan partikel alfa pada uranium 238, karena T setengahnya itu 4,6 billion years. Nah, however, akan tetapi, the Earth may have been formed with some of Pb206. Jadi, meskipun kita idealnya mempelajari peluruhan alfa pada uranium 238, tapi peluruhan uranium 238 itu juga pasti akan ada elemen-elemen lain yang mengikuti gitu ya. Nah, salah satunya adalah Pb206 atau timah 206. So we have to use even more involved technique to correct for that effect. Jadi harus ada teknik yang lebih canggih gitu ya untuk mengkoreksi gitu ya. Bagaimana nanti kalau selain kita mempelajari peluruhan alfa pada uranium 238 yang dia ternyata membawa timah 206 ini, nah itu harus ada teknik untuk mempelajari efek ini. This technique often involve measuring the relative abundance. Nah, tekniknya ini kadangkala atau seringkali melibatkan pengukuran keberlimpahan relatif dari isotop tertentu seperti timah 204 dan timah 206 ya. Pb204 dan Pb206. Nah, jadi dengan mempelajari keberlimpahan relatif dari isotop ini, kita bisa mengkoreksi gitu ya, teknik mengkoreksi tadi ikutan atau produk ikutan dari peluruhan alfa pada uranium 238. Nah, the age of the Earth, even as an approximation, is an important reference. Jadi, kenapa kemudian penting kita tahu berapa sih umur bumi kita? Jadi ternyata meskipun ini hanya sebuah pendekatan, approximation ya, pendekatan aja angkanya, tapi ini punya nilai yang sangat penting. Karena ini akan memberikan ide, memberikan pandangan pada kita tentang time scales are for understanding the solar system. Jadi ini untuk menggambarkan solar system gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari bumi kita, mengetahui
usianya, umurnya gitu ya, interiornya, kemudian bagian-bagiannya, dan bagaimana dan berapa umurnya dari bumi kita ini. Kemudian kita bisa melihat satu scale yang lebih besar lagi, yaitu solar system kita. Sebagai contoh, if the earth formed as a byproduct of the formation of the sun. Jadi kalau bumi kita ini adalah terbentuk karena byproduct ya, karena matahari sudah ada gitu ya, kemudian karena mekanisme tertentu kemudian ada bumi, maka kalau kita sudah mengetahui bumi, maka kita bisa kemudian menarik garis mundur atau menarik garis kesimpulan gitu ya, bahwa matahari pasti juga paling tidak itu as old as the earth, sama usianya dengan bumi gitu ya, paling tidak gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu berapa sih usianya bumi, karena bumi ini bagian dari produknya produknya matahari, kita bisa kemudian menarik kesimpulan bumi ini, matahari ini atau solar system ini usianya ya hampir sama dengan usia bumi gitu. At that time, the atmosphere was mostly water, carbon dioxide, carbon monoxide, dan nitrogen ya. Nah, jadi ini pada saat awal terbentuknya bumi, atmosfer ini kebanyakan adalah uap air ya, atau air, kemudian karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen. It is thought that any ammonia dan metan could not have last very long. Jadi amonia dan metan ini nggak bisa bertahan terlalu lama. Jadi yang bertahan ini air, karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen. Nah, oksigennya juga masih sangat sedikit, karena juga oksigen itu produk dari makhluk hidup, dari plant life. Nah, karena plant life atau tumbuhannya masih makhluk hidup, tumbuhan masih sangat sedikit, maka oksigen juga sedikit. Oksigennya no oksigen atau oksigen yang sangat minim juga kemudian berimbas pada no ozone, tidak ada O3 ozon, yang itu merupakan layer atau pelindung shield the earth from the solar ultraviolet radiation. Jadi yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, karena nggak punya pelindung kita ya pada saat itu, tidak ada ozon, tidak ada pelindung. Nah, maka ultraviolet radiasi ini banyak yang masuk ke bumi, dan dia justru kemudian banyak menstimulasi reaksi kimia yang kemudian memunculkan simplest organic compound atau senyawa-senyawa organik yang sederhana ya. Jadi itu kemudian it has been shown in the laboratory that such reaction are greatly enhanced in the presence of ultraviolet radiation. Jadi di laboratorium sudah terbukti bahwa senyawa-senyawa organik yang sederhana ini banyak sekali dipengaruhi atau diperkuat, diperbanyak dengan adanya radiasi ultraviolet gitu. Jadi di awal kehidupan, awal bumi ini terbentuk gitu ya, karena masih tanaman masih sedikit, tumbuhan sedikit, oksigennya juga sedikit, ozonnya juga belum terbentuk. Nah, maka banyak radiasi ultraviolet yang diterima oleh bumi, dan ternyata radiasi itu yang menstimulasi terbentuknya senyawa organik yang sederhana. Oke, nah kemudian temperatur dari planet bumi ini ditentukan dari ini ya, a balance between the energy absorbed. Jadi kesetimbangan antara energi yang diserap dari matahari dan energi yang dikeluarkan lagi atau dipancarkan atau dipantulkan oleh bumi gitu. Jadi yang diserap atau dipantulkan gitu. Nah, keseimbangannya atau kesetimbangannya itu kemudian yang menentukan temperatur dari bumi. Nah, untuk planet-planet seperti bumi ini panas atau heat dari dalam bumi tidak terlalu
memberikan efek gitu ya di permukaan, di suhu permukaan. Jadi suhu permukaannya lebih banyak dipengaruhi tadi panas yang diterima dari matahari, panas yang diterima oleh bumi dari matahari. Nah, the planetary temperature for which this balance is called the equilibrium temperature of the planet. Nah, jadi temperatur planet yang setimbang ini disebut sebagai equilibrium temperatur atau suhu equilibrium dari bumi. Tuh. Nah, kemudian untuk atmosfer, nah ini ya kita sudah melihat gambaran horizon, ini horizon dan ada lapisan seperti lapisan udara, ini adalah atmosfer yang sebenarnya tipis gitu ya, dan karena bumi kita bulat, dia mengikuti bumi kita. Kalau lapisan-lapisannya ini ada bumi, ada troposfer, tropopause, stratosfer, kemudian ada ozon, mesosfer, dan ionosfer yang paling jauh. Nah, kemudian distribusi tekanan ya, pressure distribution di atmosfer kita ini ditunjukkan atau dijabarkan dengan hydrostatic equilibrium dan dijabarkan dengan vertical distribution, jadi distribusi ke arah Z, arah vertikal ya. Jadi kita menggunakan ini dp dz misal dengan minus rho g ya. Jadi atau kita bisa menggunakan ini ya rho gh begitu. Nah, ini sebenarnya bentuk lain dari situ. Nah, ini perubahan infinitesimal dari tekanan dp dz, tekanan hydrostatic equilibrium, vertical distribution minus rho per g. Kemudian kita substitusi density-nya dengan ini P per KT0 untuk ini dari persamaan persamaan state equation ya, persamaan keadaan gitu, persamaan keadaan gas gitu, dp dz sama dengan minus mg per kt0 p. Nah, jadi density-nya tadi kita ganti dengan mp per kt. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai p-nya ini kita integralkan, tapi sebelumnya kita pindah ruas dulu. P-nya ini kita satukan, P-nya di sini, dz-nya kita pindah ke sini, dz-nya kita pindah ke ruas kanan, P-nya ke ruas kiri, jadinya dp per P sama dengan minus mg per kt dz. Kemudian kita integralkan dengan batas P0 sampai P dan juga batas 0 sampai Z. Nah, mg per kt0 ini kan konstanta sehingga dia bisa keluar dari integral. Kemudian integral 1 per P dp itu adalah ln. Ini ya, ln P per P0. Kemudian ini kita integralkan dz jadi Z. Nah, kita terus untuk biar kita dapat bentuk yang selain menggunakan ln atau logaritma natural, kita operasikan dengan bilangan E semuanya. Nah, jadi ini jadi P per P0, terus ini jadi E pangkat mg per ktz. Nah, kemudian kita definisikan yang namanya scale height atau tinggi H ini ya, kt per mg, sehingga persamaan ini menjadi P sama dengan P0 E pangkat minus Z per H. Nah, dari situ kalau kita plot ke grafik, kita akan dapatkan hubungan antara altitude, ketinggian dengan distribusi ini tadi ya, tekanan. Nah, jadi semakin tinggi, ini tekanannya berarti semakin kecil ya. Nih, semakin rendah altitude-nya, ketinggiannya, ini ternyata tekanannya akan semakin besar. Nah, itu untuk distribusi tekanan pada bumi. Nah,
mengenai bumi saya cukupkan di sini. Jadi habis ini udah selesai, udah habis ya, udah habis. Jadi hanya sampai ke distribusi tekanan saja di atmosfer. Nah, jadi intinya ini tadi kita membicarakan tentang bumi begitu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui asal-usul bumi, kemudian berapa sih umurnya, maka kita sebenarnya sudah bisa mengambil satu kesimpulan ya kira-kira matahari dan juga solar system itu ya usianya hampir sama dengan bumi ini itu. Nah, untuk planet-planet yang lain sudah Anda bahas di video itu, yang video yang sudah Anda buat, jadi silahkan nanti dikirimkan. Insya Allah akan kita compile, akan kita kompilasi, dan nanti kita jadikan jadi satu ini ya, jadi satu video begitu yang utuh dari Merkurius sampai Neptunus. Nah, sehingga nanti kita dapat informasi yang lengkap mengenai karakteristik planet-planet tadi. Nah, ini hanya sedikit mengenai bumi itu. Oke, sampai di sini silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin saya tadi kurang paham mungkin ya tentang yang tadi, Bu, kalau yang suhu di planet bumi kan sebenarnya sangat panas, Bu. Nah, itu kenapa kok nggak mempengaruhi permukaan, suhu di permukaan seperti itu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi nah ini kalau mungkin ini terlihat nggak ya? Oke. Nah, jadi suhu itu sebenarnya di permukaan bumi itu juga berbeda-beda, tidak sama ketika kondisinya ada di lautan, kemudian di daratan, dan bahkan mungkin ketika satu daratan itu tertutup awan itu juga suhunya tidak sama. Nah, kemudian equilibrium temperaturnya dari bumi itu sekitar 246 Kelvin. Nah, yang ada di suhu yang ada di dalam permukaan, di inti begitu ya, ini tidak akan terlalu berpengaruh dengan suhu yang ada di permukaan dari bumi ini. Jadi karena ya ada itu tadi ya, temperatur equilibrium. Sebenarnya yang lebih mempengaruhi suhu yang ada di permukaan bumi itu lebih ke si energi yang diterima dari matahari, dari panas dari matahari itu ya. Nah, sedangkan sebenarnya balance-nya ya, kesetimbangannya tuh yang diterima dari matahari sama yang dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan oleh bumi itu sendiri. Tapi yang ada di permukaan bumi itu lebih banyak dipengaruhi dari panasnya dari matahari. Jadi yang panas dari dalam bumi itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi atau mempengaruhi suhu yang ada di permukaan bumi gitu ya.
Nah, barangkali ini memang ada pengaruh dari mantel bumi gitu ya, kemudian pengaruh dari kontur permukaan bumi, misalnya ada air segala macam seperti itu, ya itu baru itu mungkin ada pengaruhnya juga. Tapi kebanyakan pengaruh suhu di permukaan itu dipengaruhi oleh energi yang diterima dari matahari. Gitu Mas Najib, mungkin ada feedback? Baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini untuk hari ini. Berarti minggu depan kita jadwalkan untuk UTS ya. Dan UTS-nya ini rencananya tetap ada tes tertulis, jadi ada soal yang akan Anda kerjakan, jadi Anda siapkan saja untuk materi, nanti akan saya share semua, kemudian link record juga nanti akan saya share kalau sudah diproses semua sampai pertemuan terakhir. Kemudian Anda persiapkan untuk minggu depan kita UTS, mengerjakan soal, kemudian untuk penilaiannya dari tugas, dari proyek yang sudah Anda pekerjakan, dari keaktifan Anda selama diskusi di kelas juga akan jadi pertimbangan dari penilaian. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.